Semangat pagi di hari Rabu, 24 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini mengambil ungkapan Jawa Wiroyudo Wicaksono. Sekali lagi, Wiroyudo Wicaksono. Anggota keluarga Allah, Wiroyudo Wicaksono adalah pengajaran Jawa yang meminta agar para muda mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi diri agar hidup lebih baik dan pada gilirannya dengan pengalaman hidupnya bisa menjadi bijaksana dan kemudian bisa mengajarkan kebaikan kepada sesama. Anggota keluarga Allah, dalam kehidupan masyarakat, masa muda adalah masa yang paling potensial. Energi masih kuat dan banyak kesempatan untuk melakukan perubahan. Apa saja yang bisa dan baik untuk dilakukan, bisa dilakukan. Seseorang yang menyadari hakikat hidupnya akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Waktu yang hilang tidak akan kembali lagi. Masa muda yang tidak dimanfaatkan hanya akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan tentang seseorang yang menggunakan masa hidupnya dengan baik dan bijaksana hingga bisa mengajarkan kebaikan kepada sesama. Kita akan memperhatikan catatan kitab Amsal pasal ke-30 ayat pertama sampai dengan 9 yang demikian. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian kesaksian kitab Amsal pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Anggota keluarga Allah adalah Agur bin Yake dari Masa. Seseorang yang menggunakan waktu hidupnya dengan baik dan bijaksana, sehingga bisa mengajarkan kebaikan. Memang Alkitab tidak menyebutkan dan tidak memberikan catatan ia masih muda atau sudah tua. Apalagi Alkitab hanya menyebut nama Agur bin Yake sekali saja dalam Alkitab. Namun, kalaupun ia sudah dewasa, kemungkinan masih tergolong dewasa muda. Karena masih menggunakan sebutan bin, Agur bin Yake. Bin adalah kata untuk menyatakan anak laki-laki dari seseorang. Berarti Agur bin Yake adalah Agur anak dari Yake. Kalau masih disebut anak berarti masih muda. Setidaknya mungkin belum menikah, belum kawin, belum berkeluarga sehingga tidak memiliki nama keluarga sendiri. Anggota keluarga Allah berdasarkan pengalamannya, Agur menyatakan sudah berlelah-lelah dan menggunakan tenaganya untuk berkarya. Agaknya Agur adalah seorang yang rendah hati hingga menyebut diri sebagai orang bodoh karena tidak memiliki pengetahuan manusia. Menurut nalar secara umum, menjadi sesuatu yang aneh. Seorang yang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan, namun pengajarannya tertulis dalam kitab Amsal. Bukankah kitab Amsal itu sangat terkenal sebagai sumber kebijaksanaan? Agur pun sadar tidak mempunyai kebijaksanaan tentang Tuhan yang Maha Kudus dan karya Tuhan yang tidak bisa diselami oleh kemampuan manusia. Satu-satunya sarana yang bisa Agur pegang dan pelajari untuk kehidupan adalah tercatat dalam ayat 5 bagian A. Semua firman Allah adalah murni. Agur meyakini sabda Allah, firman Allah itu murni. Bahkan tidak hanya murni tetapi juga memurnikan kehidupan. Sehingga keyakinan Agur adalah bahwa Tuhan perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Untuk itulah dalam tulisannya Agur memberikan pesan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Agur dalam hal ini sadar betul orang yang mempunyai pikiran sendiri tentang firman Tuhan, menerima firman tapi kemudian menggunakan akal pikirannya sendiri, sadar tidak sadar kemudian menambahi atau mengurangi, merubah firman Tuhan, itu bisa dianggap sebagai pendusta. Lagi menjadi orang yang mengambil tulisan dari orang lain kemudian ditulis kembali di dalam sebuah hasil untuk semacam skripsi atau tesis, dianggap plagiat. Baru menulis menjiplak dari orang lain sudah dianggap plagiat dalam kehidupan nyata dan kehidupan pendidikan. Apalagi orang yang berani menambahi firman Tuhan, mengambil firman Tuhan dan kemudian mengurangi atau menambahinya, dia dianggap sebagai pendusta. Maka permohonan Agur kepada Tuhan yang bisa kita pelajari tercatat di dalam ayat 8 dan 9 yang demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan.
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam hal ini Agur sadar betul, manusia mudah terjatuh pada kebohongan. Manusia mudah terjatuh untuk berlaku curang. Manusia ketika miskin akan mudah berkeluh kesah dan mudah kemudian melakukan kebohongan-kebohongan di dalam kemiskinannya, ataupun manusia yang memiliki kekayaan pun akan melakukan kecurangan. Agur tidak mau jatuh pada kemiskinan ataupun diberi kekayaan. Agur hanya ingin menikmati makanan yang menjadi bagiannya saja, tidak mau mengambil dari yang bukan bagiannya, tidak mau mengambil atau menggunakan bagi bagian orang lain. Mengapa? Ayat 9 memberikan catatan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sangat berhati-hati, sangat bijaksana Agur di dalam menentukan sikap dan kehidupan. Agur hanya ingin hidup apa adanya sebagai ciptaan Tuhan yang hanya selalu bergantung kepada Tuhan saja. Sebagai anggota keluarga Allah, baiklah kita belajar kepada dan seperti Agur bin Yake dari Masa. Sekalipun kalau berdasar pengajaran Jawa Wiroyudo Wicaksono, mungkin di antara kita anggota keluarga Allah sadar, sudah tidak muda lagi, sudah tua. Atau bahkan mungkin ada yang merasa sudah lansia, sudah adiuswo dan lain-lain. Apa tidak sudah ketuaan untuk belajar? Apa aku masih punya kemampuan untuk belajar? Anggota keluarga Allah, tidak ada kata terlambat untuk belajar kepada dan seperti Agur. Karena yang dibutuhkan adalah kesadaran diri siapa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, dilanjutkan dengan kesediaan diri untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Hanya ada dua kata kunci, kesadaran diri tentang siapa kita di hadapan Allah dan kesediaan diri untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang demikian dibutuhkan agar kita tidak jatuh sebagai pendusta dan kita pun tidak menyemarkan nama Allah kita. Tuhan memberkati dan memampukan setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima sabda dan pengajaran dari Agur hari ini. Karena kita diajarkan untuk menyadari siapa kita di hadapan Allah. Kita hanya titah, kita hanya ciptaan yang hanya bergantung kepada Allah. Dan dilanjutkan dengan, aku bersedia untuk selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita tanggapi sabda Tuhan hari ini dengan menyatakan diri aku bersyukur atas kebajikan Tuhan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan, dan karena kasih perjanjiannya aku akan merasakan kuasa Tuhan dan dimampukan untuk tidak hanya belajar kepada Agur tetapi mewujudkan hidup seperti yang dilakukan Agur. Hitung Jemaat 291 kita lantunkan bersama menjadi nyanyian tanggapan, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini mengajak dan menolong kami untuk belajar kepada Agur, belajar seperti Agur, menjadi orang yang bijaksana, sadar diri di hadapan-Mu siapa kami. Kami hanyalah titah-Mu, di mana kami hanya bergantung kepada Tuhan, sehingga kami hanya bisa menyediakan diri untuk hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah kehidupan, kuasailah kami melalui aktivitas kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami tidak hanya belajar kepada Agur menjadi pengetahuan, tetapi kami mewujud nyatakannya juga di dalam kehidupan nyata. Bagian kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang kami rasakan, baik sakit penyakit sesaat yang sedang kami rasakan dan sedang terjadi, sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami karena memang bagian-bagian daya tahan tubuh kami sudah melemah dengan segala bentuk dan nama sakit penyakit yang ada. Kami yang mengalami sakit penyakit dampak dari COVID saat ini, biarlah kami tetap belajar menjadi seperti Agur. Kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, sadar diri kami di hadapan-Mu hanya bergantung kepada Tuhan, dan kami akan selalu siap sedia melakukan sabda Tuhan. Mengajak anak-anak kami belajar untuk menjadi seperti Agur. Biarlah Engkau memampukan kami para orang tua memberikan teladan yang baik, sehingga anak-anak kami pun belajar semakin paham akan kasih-Mu dan merasakannya untuk kebaikan kehidupan mereka. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat, daerah, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai di pedesaan-pedesaan. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, biarlah semua tetap dalam tangan kasih dan genggaman kuasa Tuhan saja. Kebijaksanaan asalnya dari Engkau, dan kami mohonkan untuk mereka semua di dalam bertindak dan berucap. Allah kehidupan, kami berdoa untuk para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi saat ini. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang dilakukan di dalam kebersamaan untuk kebaikan dalam menangani dan menghadapi pandemi COVID saat ini. Kalaupun ada bagian-bagian saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena bencana yang akhir-akhir ini terjadi, banjir, tanah longsor. Beberapa saat yang lalu ada teman-teman dan saudara kami yang mengalami bencana karena gempa bumi dan dampaknya. Ada bencana gunung meletus, ada bencana-bencana yang lain dalam kehidupan selain COVID. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada bagi semua. Kami akan tetap belajar seperti Agur. Biarlah kasih setia-Mu ada.
sekarang bekerja sama bahu-membahu membangun kehidupan dengan masyarakat, menggapai damai sejahtera-Mu Tuhan berkuasa sepenuhnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami merasakan kasih kuasa-Mu seperti Agur juga merasakan berkat dan kuasa-Mu. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalaupun dalam kebijakan, perilaku, dan ucapan mereka ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni semua komponen bangsa dan negara ini. Itu doa kami, semua kami pinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang setelah kita belajar dan memahami apa yang diajarkan Agur, kita akan melanjutkannya dengan mewujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, sekalipun kita tidak muda lagi, sekalipun mungkin di antara kita sudah menjadi lansia adiuswa, bahkan kita sudah mengalami kelemahan ragawi pun, kita dilayakkan untuk mewujudkan hidup seperti Agur karena Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menjadi berkat, penolong, pelindung, penghibur, dan kekuatan bagi semuanya. Amin.